Halo Sobat Veil of Shadow. Kali ini kita bakal bahas film yang katanya romantis dan menyayat hati. Tapi bagi bocah puber ini malah jadi film pendidikan visual tingkat lanjut. Judulnya Malena, film asal Italia tahun 2000 yang bercerita tentang bocah bernama Renato yang baru pertama kali ngerasain deg-degan bukan karena ujian matematika, tapi karena lihat wanita paling cantik di kotanya. Ceritanya dimulai tanggal 10 Juli 1940 di kota kecil bernama Castello. Perang lagi rame-rame tapi bocah satu ini nggak peduli politik. Yang dia pikirin cuma gimana caranya dapat perhatian dari Malena. Ayahnya ngasih hadiah sepeda baru. Bukannya buat nganter logistik perang, si Renato malah pakai buat ngintilin Malena keliling kota. Dan ini dia nih, si Ratu Castello, Malena, wanita premium stok terakhir kota. Semua bapak-bapak lihat dia langsung ngelap keringet. Semua ibu-ibu langsung bisik-bisik kayak grup WA arisan. Sementara itu, Renato yang baru kenal hormon langsung jadi fans nomor 1. Dia ikutin Malena kemanapun, bahkan sampai pura-pura beli roti cuma biar bisa lihat punggungnya. Tiap malam si bocah ini gelisah bukan karena tugas PR, tapi karena mikirin Malena terus. Dia bahkan sampai pakai celana panjang biar dikira dewasa. Karena di Italia waktu itu yang pakai celana pendek sama dengan bocil. Yang pakai celana panjang sama dengan sudah paham duniawi. Tapi ayahnya marah dong. Renato, kau pikir hidup cuma ngintip tetangga? Dan Renato cuma bisa bengong. Tapi pak, itu demi penelitian sejarah. Malamnya, Renato mengunjungi rumah Malena secara diam-diam untuk dapat melihat Malena di rumah yang berpakaian seksi. Sampai-sampai dia mengintip menggunakan teropong agar terlihat jelas bodinya Malena yang aduhai. Tiap hari dia ke halaman rumah Malena sampai hafal warna gordennya. Bahkan dia rela bolos sekolah cuma buat melihat momen yang diimpikan, alias ngepoin Malena dari balik pagar. Saking niatnya dia sampai beli piringan musik biar suasananya kayak di film drama. Nonton dari jauh, pakai lagu sedih tapi hatinya girang. Akhirnya Renato coli sambil melihat foto-foto gadis seksi. Haha. Tak lama Renato membayangkan Malena datang ke kamarnya dan Malena telanjang di depannya. Renato sangat senang dan semakin bergairah. Semakin hari di rumahnya, hari-hari Renato membayangkan Malena sambil coli, sehingga ayahnya pun muak tidak bisa tidur karena ulah Renato. Namun perang gak kenal cinta. Kabar buruk datang. Malena gugur di medan perang. Tapi bapak-bapak sekampung malah girang. Wah, janda baru bro. Warga Castello bukan simpati, tapi kompetisi siapa duluan ngelamar. Renato yang masih cinta buta langsung jadi bodyguard spiritual Malena. Kalau ada bapak-bapak ngomongin Malena, langsung dia siram minumannya. Kalau ada ibu-ibu gosipin, langsung dikencingin tasnya. Ini serius filmnya gitu. Anaknya mulai berdoa di gereja, bukan minta nilai bagus, tapi minta Tuhan jaga Malena biar tetap aman dari om-om. Tapi namanya bocah puber, pikirannya makin liar. Sampai satu pagi ayahnya masuk kamar dan nemu Renato tidur dengan barang bukti lingerie di kepala. Ayahnya auto murka. Kau ini mau jadi tentara apa tukang laundry, ha? Tukang laundry aja pak, tapi bagian lingerie-nya aja. Akhirnya ibu langsung bakar semua barang bukti, ayahnya ngegas pakai sandal jepit, dan sejak itu rumah mereka berubah jadi zona perang kedua setelah Italia sendiri. Beberapa waktu kemudian, Malena makin menderita.
Uang habis, makanan susah, gosip makin kejam. Renata terus jadi penonton setia dari kejauhan. Sampai akhirnya datang si pengacara tua yang pura-pura baik tapi ternyata pengacara cabul. Dia bantu Malena di pengadilan, tapi malamnya minta imbalan tidak manusiawi. Renato yang ngintip dari jendela langsung jatuh, saking stresnya. Kalau zaman sekarang, dia pasti update story. Tuhan, kenapa bukan aku aja yang di situ? Maksudnya jadi pembela. Waktu berjalan, perang makin parah. Rumah Malena hancur, ayahnya meninggal, dan hidupnya benar-benar di titik nol. Karena tekanan hidup, Malena akhirnya mulai menerima bantuan dari orang-orang yang memanfaatkan kecantikannya. Warga pun makin julid. Tuh kan, udah dibilang dia itu, jangan keras-keras, nanti suami dengar malah ke rumahnya lagi. Renato yang tahu hal ini stres berat. Tabib lokal bilang anakmu kerasukan. Ayahnya, kerasukan hormon pak, tolong diusir. Ayahnya akhirnya sadar satu-satunya cara menyembuhkan anaknya adalah dengan membiarkan dia melewati masa pubernya. Akhirnya sang ayah bawa Renato ke sebuah tempat semacam klinik pelepasan stres dewasa. Intinya bocah ini naik level. Setelah itu dia terlihat tenang, damai, dan mulai berhenti mengintip tetangga. Asik. Beberapa tahun berlalu, perang berakhir, kota bersuka cita, kecuali Malena. Para ibu kompleks yang dulu iri, sekarang meluapkan semua kemarahan mereka. Malena dipermalukan, rambutnya digundul di depan umum, simbol penghinaan zaman perang. Renato cuma bisa nonton dari jauh, hancur hatinya. Tapi dunia berputar. Datanglah seorang pria tanpa lengan. Ternyata itu suami Malena, Nino, yang dikira mati. Ia kembali mencari istrinya yang telah bertahan sendirian. Mereka akhirnya bertemu lagi dan warga yang dulu menghina kini bungkam, malu sendiri. Renato, yang kini sudah dewasa, melihat mereka berdua berjalan di jalanan Castello. Ia tersenyum dan berkata dalam hati, "Semoga kalian bahagia. Aku cukup jadi penonton setia aja." Begitulah kisah cinta absurd di tengah perang dunia antara bocah puber, wanita cantik, dan satu kota yang hobinya gosipin orang. Film ini bukan cuma tentang cinta, tapi juga tentang bagaimana manusia berubah karena perang dan bagaimana pubertas bisa lebih berbahaya dari granat hantam. Dan begitulah akhir kisah si Malena, wanita yang bikin satu kota kehilangan fokus dan satu bocah kehilangan iman. Bayangin aja, gara-gara kecantikan satu orang, bapak-bapak jadi lupa pulang, ibu-ibu mendadak jadi detektif, dan bocah puber langsung jadi penyair cinta abal-abal. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari teman-teman, kalau kecantikan bisa jadi kutukan, berarti kita semua harus bersyukur masih level aman. Jangan minder, yang penting bukan seberapa cantik atau ganteng kamu, tapi seberapa kuat kamu tahan godaan pas lihat orang kayak Malena lewat di depan rumah. Kalau kalian suka alur film penuh badai hormon dan bumbu tawa kayak gini, jangan lupa klik tombol like-nya sampai Malena sendiri senyum dari Italia sana. Tulis di kolom komentar, gue tim Malena atau gue tim ibu-ibu gosip. Biar kita tahu siapa yang paling banyak nih di Veil of Shadow Family. Dan tentu aja subscribe biar kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya yang lebih panas dari wajan bekas goreng cinta. Ingat, tetap tertawa sebelum cinta bikin kalian gila. Dan jangan pernah naksir tetangga kalau belum siap jadi legenda kampung. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bahagia, tetap waras, dan tetap di Veil of Shadow. Bye-bye, love you, muah-muah, Malena.